Tutorial makeup wisuda, tapi yang bikin tutorialnya males ganti kebaya. Kalian bisa lihat, dia tuh masih sculpted makeup gue, tapi masih soft, masih pink, masih gemes. Jadi kalau di foto enggak galak dari semua sisi, menurut gue masih kelihatan gitu bentuk muka dan dimensinya. Buat yang belum tahu, hai, gue Rinzur, yang di platform sebelah punya sekolah-sekolahan namanya Sekolah Dasar Kecantikan, dan di platform sebelah juga sama punya SDK juga, plus ada di Beauty in Law. Sana gue biasanya end up review, terus gue bikin 100 episode series tentang basic-basic per makeupan dan juga per skincarean yang ada yang bisa gue share ke kalian. Gue bingung ya opening YouTube kayak gimana, karena kayak gue berasa punya tuntutan untuk ngomong lebih panjang gitu, padahal gue bikin video biasa aja udah kepanjangan. Tapi yaudah, intinya kita mulai aja langsung dari skin prepnya. Gue langsung mulai pakai lip serum dulu. Ini dari From This Island, buat ngungkap bibir gue yang lagi kering kerontang ini. Ini salah satu lip serum lokal yang menurut gue hidrasinya tidak main-main, tapi rasanya bukan yang kayak ointment, masih dalam kategori lip serum gitu, masih kayak lip gloss rasanya. Lanjut kita ke skin prep. Kulit gue ini sangat-sangat oily dan bertekstur, pori-pori gue tuh juga visible banget. Jadi gue biasa start dulu pakai toner yang enteng-enteng aja. Ini dari OMG, harganya cuma 15 ribuan. Jadi menurut gue sangat-sangat good deal. Terus gue pakein ke kapas kayak gini buat nyikat bagian hidung-hidung sini nih. Yang biasa tuh complexion susah banget buat nempel di situ. Jadi kita ambil, siapa tahu ada minyak-minyak, komedo-komedo yang nggak keangkat pas cuci muka. Kalau udah, gue pengen trial ini moisturizer Wardah yang Derma Sensitive. Packagingnya bagus banget jujur. Simple gitu, berasa bersihnya. Dan dia ini yang pump. Teksturnya juga gel, masih gue kira yang tebel banget gitu. Jadi mau gue coba pakai ini trial day 1. Kita coba 10-14 hari ke depan, akankah ada perubahan di kulit gue yang kemerahan dan punya banyak bekas jerawat ini. Enak sih, teksturnya enteng, nggak kayak moisturizer yang biasanya ditujukan untuk kulit sensitif atau kulit yang lagi bermasalah, kan biasanya agak tebel-tebel gitu kan. Cuma walaupun teksturnya tipis, tapi kita bantu keringin pakai kipas angin dulu biar lebih cepat proses skin prepnya. Habis ini gue juga mau pakai ini serum spraynya Wardah, tapi ingat ini not sponsored ya, emang gue suka ini serum spray. Awalnya memang kerjasama, tapi emang karena suka jadi kayak gue pakai terus. Soalnya pas gitu loh serum spraynya buat kulit oily, nggak yang terlalu greasy, tapi hidrasinya tuh ada. Jadi tekstur kulit gue tuh kayak tidur kalau pakai ini. Kita kipas lagi sebelum lanjut ke sunscreen. Ingat, jangan ninggalin proteksi demi makeup yang awet. Di sini gue sunscreen pakai si Something yang Calm Down. Ini tuh ada sedikit efek tone up-nya karena dia tuh kayak korektor sunscreen gitu. Gue suka banget, botolnya tuh pipih gitu, jadi takaran sunscreen 2 ruas jarinya ini 2 jari, 2 ruas jari ya, intinya pas lah gitu. Oh, warna tuh kayak peach. Di blendnya emang cukup PR ya, dia ini tuh ngeset, jadi masih nggak apa-apa banget under makeup, dan tone up-nya tuh nanti lama-lama berkurang gitu, nggak yang abu-abu banget, nggak yang bikin kulit tuh berasa banyak atau kayak ada lapisan gitu. Jadi menurut gue tidak ada pengaruhnya ke makeup gue yang jadi longsor ketika gue pakai sunscreen. Walaupun emang ada beberapa sunscreen yang bikin makeup lo longsor, gue tidak mau deny. Gue tuh nyebutnya ini tuh gold timing, jadi lo harus nunggu dia nyerap dulu. Karena kalau misalnya lo langsung pakai complexion nih sekarang, gue jamin longsor. Skin prepnya udah nyerap, lanjut kita ke complexion. Ini gue pakai cushionnya OMG, shades yang baru 20N. Karena sebelumnya tuh gue selalu in between the shades gitu loh sama OMG. 21W itu kekuningan banget di gue. Skin tone-nya cukup oke, sedangkan 32N undertone-nya pas, tapi bener-bener kegelapan. Sedangkan ini ya, walaupun masih sedikit ada hint kuningnya ya, tapi dia tuh emang coveragenya menurut gue tinggi, medium to full, enteng, salah satu cushion affordable yang gak banyak cincong gitu menurut gue. Kayak lo pakai ini kayaknya lo gak bakalan nyesel gitu belinya. Kualitasnya tuh menurut gue di atas harganya. Gue udah pernah in-depth review si cushion OMG ini juga. Kalau soal wear test mah udah sering banget, dia cukup tahan, tapi emang lebih awet kalau di kulit oily tuh di set pakai bedak. Lo lihat coveragenya, ini before-nya, ini after-nya. Nutup banget, nutup. Dia tuh finishnya satin gitu loh menurut gue, tapi satinnya tuh somehow kalau ditunggu dia tuh masih ngeset, bukan yang banyak banget, dan coveragenya tuh rapet. Jadi lo tuh sebenarnya bisa banget pakai tipis-tipis kalau emang nggak mau sefull ini nih. Kalau misalnya dipakai tipis-tipis, ini yang tipis. Kalau gue pakai sheer aja, ini yang gue mentokin sampai coverage paling optimalnya. Dia udah cukup nyamarin bekas jerawat, kemerahan kalau lu pakai tipis-tipis. Ini belum gue tap ulang ya, jadi masih bisa diambil-ambil dari sebelah sini buat gue templokin ke sini. Bener-bener
one tap bisa cover semuka, tapi one tapnya yang agak dalam gitu, apalagi kalau muka lo lebar kayak gue. Cuma ini cushion emang bisa lo pakai kayak acara formal, kondangan, wisuda pun bisa kalau lo ngesetnya mantep. Makanya ini gue pakai di sini karena ini kan makeup buat graduation tapi buat yang pemula banget nih dan pengen coba makeup sendiri. Jadi menurut gue cushion adalah jalan ninja gitu kan, karena kalau pakai foundation tuh kadang-kadang mindset kita tuh kayaknya terlalu berat deh, terlalu dempul deh, nanti susah lagi gue ngeblendnya. Kayaknya harus di mix deh sama ini itu, padahal nggak juga. Cuma karena gue yakin pasti kalian banyak yang punya cushion, jadi gue di sini pakai cushion aja. Let's go, kita move ke next step, sculpting. Lupa ngomong, pakai punya Luxrame, gue lupa jujur shadesnya apa. Gue punya semua shades dan semuanya gue pakai. Cuma kayaknya ini pralin deh shadesnya, karena seingat gue kalau hot cocoa dia lebih gelap lagi dari ini. Gue diamin sebentar, contour bagian sini. Sebenarnya ini tuh lebih ke bronzing sih ya warnanya, nggak terlalu cool tone dia. Cuma gue suka apply di bagian jidat sini. Terus gue lagi suka banget Pizza Puffy Iris, super gampang dipakai. Udah di blendnya segampang itu. Jadi kalau pemula kalian pengen coba main contour cream, bronzer cream, cobain punya Luxrame. Bener-bener effortless, lo nggak perlu takut cemong gitu. Produknya kayak nggak banyak nuntut gitu. Jadi lo bisa move on with next step. Ya kan, kita lanjut ke blush on. Jujur gue kayaknya udah di tahap cinta mati sama MOP yang Mauvel, karena gue pakai mulu. Karena sebelumnya kan dia tuh bentuknya pot dan belum ada shades yang Mauvel ini. Jadi pas nemu shades ini tuh gue kayak indah banget lagi, dia pink tapi nggak pucat banget, tapi nggak yang too vibrant. Karena gue tuh tipenya vibrantnya nanti di powder blush gitu. Buat hidung kayak gue perlu sedikit kontur tambahan. Ini konturnya something yang pau. Gue perlu menegaskan kontur hidung ini. Nah, terus mau gue blend aja pakai brush kecil. Ini brush Iris yang ex Buba Alfian versi yang The Club. Sebenarnya sama kalau yang ini tuh sama yang Iris 2.0 yang sama Kak Bubah juga, dan dimasukin lagi ke sini karena emang enak banget buat concealer, buat nose contour. Gue suka. Sembari ya, ini gue mau pakai concealer Luxrame yang N01. Gue tuh suka banget concealer Luxrame yang ini, lagi-lagi Luxrame lagi. Karena ini udah mau habis. Ini tuh gue pakai buat di under eye biar lebih naik, sama buat ngekoreksi bagian kontur yang terlalu lebar. Jadi mukanya tetap kejaga gitu dimensinya, karena placement is the key. Nah, kelihatannya lebih HD gitu muka gue. Lanjut kita ke alis. Ini adalah alis set gue yang agak sulit buat digantiin beberapa bulan terakhir, punyanya Masami, Brocara sama brow liner gitu. Gue pakai shades yang brunette. Kalau pensel alisnya gue gonta-ganti, tapi nggak jauh-jauh dari OMG, Gute, something, Luxrame lagi. Pensel alis yang enak, harganya masih ngotak. Viva itu juga ngotak. Walaupun sekarang udah jauh lebih mahal ya dibanding harga dulu. Yang pertama gue pakai Brocaranya Masami dulu. Ini tuh kayak glue alis gitu, lem alis, cuma versi yang nggak bikin kaku gitu. Jadi gue suka banget. Feathery brows-nya tapi masih dapet gitu. Mau lo pakai sebelum complexion, sesudah complexion, aman banget. Kekuatan buat ngehold alisnya masih ada, tapi masih fleksibel gitu. Karena biasanya yang kenceng banget justru kayak dia tuh ngiket sampai kaku bulu alis gue. Jadi susah dipakai dan tidak beginner friendly. Terus lanjut bingkai, ini gue pakai OMG Precise Matic Eyebrow. Gue ngeliat ke kaca ya, ini gue kayak cuma bingkai bagian ujungnya gitu doang, sama bagian atasnya. Terus udah gue tinggalin aja dulu kayak gitu. Baru gue sedikit arsir biar dia lebih berbaur dan gak patah gitu loh warnanya. Kalau kurang lebih udah sama alisnya, baru gue lanjutin ke brow linernya. Ini yang Masami, gue pakai shades yang brunette. Itu kayak eyeliner gitu aja sebenarnya, cuma lo bisa bikin hair stroke dari sini. Jadi feathery brows lo tuh lebih real gitu, lebih 3D. Gue kayak ngarsir gini doang aja, jadi lebih keisi. Sudah selesai. Biasanya gue di sini pun masih mudain alis gue lagi. Ini gue pakai something Brocara yang shadesnya itu blonde buat ngemudain alis gue. Oh, dia masih fleksibel banget kan? Lihat perbedaannya. Yang ini tuh berasa lebih halus gitu mukanya kan. Rekomen dong Brocara blonde yang nggak seblond ini, tapi bisa ngetondan warna alis gue yang cukup pekat. Karena gue pengen explore warna alis.
Alis udah selesai, kita lanjut ke eyeshadow. Ini Lush Rhyme lagi, tapi yang Peach Phantom. Karena ini makeup buat wisuda, jadi gue buatnya eyeshadow yang bener-bener simple tapi bikin mata tuh kelihatan lebih tegas gitu ya. Ini gue pakai transition colornya dulu yang ini. Jadi gue nggak pakai concealer lagi, nggak pakai base apapun lagi, langsung set aja pakai si eyeshadownya langsung. Pakai warna yang pink muda ini. Aplikasiin di seluruh kelopak aja kayak biasa gini doang. Kanan kiri ngeblendnya. Make sure ke blend sempurna tanpa ada garis putus gitu lah. Toh kayak gini, ini kan masih putus nih garisnya, itu harus di blend lagi. Jadi tuh kelihatan lebih pro. Bedanya tuh menurut gue di situ loh, beginner sama yang udah lebih pro, yang MUA, detailing bagian mata, sama cara mereka tuh ngeblending eyeshadow itu beda banget, kayak nggak ada garis putus gitu. Terus lanjut gue pakai warna yang ini, tambahin ini sedikit. Gue bakalan nge-stem di ujung kayak gini aja, sama yang satunya juga. Habis itu gue bawerin pakai circular motion aja. Kalau udah, gue mau lanjutin pakai shimmer. Simple banget kan eyeshadownya, gampang banget ditiru. Dan biar lebih pop up, gue tambahin eyeshadow yang shimmer ini nih di bagian tengah kelopak sini. Jadi pas buka mata tuh lebih melek gitu. Hari ini kita soft aja, tapi jangan lupa kerjain juga bagian bawahnya. Gue pakai yang warna pink tadi, sedikit mau gue tebelin di bagian ujungnya aja biar dapet makeup tuh lebih fresh dan lebih young gitu. Terus gue akan buat Aegyossal ini pakai paletnya Judy Doll. Tarik garis sedikit dulu di bawah kayak gini. Sejujurnya I'm not expert at this ya guys, tapi gue lately emang lagi belajar aja per Aegyossalan ini. Gue masih nyari-nyari shape yang lebih cocok juga di gue tuh kayak apa. Nah menurut gue emang tekniknya cukup sulit ya guys. Kadang gue buat yang di bawahnya doang kayak gini, kadang juga gue tambahin sama atasnya dari tengah, gue buang keluar. Tapi kayaknya kali ini nggak terlalu kelihatan karena gue pengen ada oren-oren di bawah sini gitu. Jadi ya udah kita skip aja, lanjutin. Gue mau pakai shimmer. Bagian sininya gue isi pakai shimmer yang dari palet yang sama, yang sebelah sini. Untuk di Aegyossalnya, ini gue jujur diem gara-gara takut masuk ke mata. Kurang lebih beginilah intinya si Aegyossalnya. Nanti gue buat in-depth tutorialnya. Dan untuk belek artisnya gue juga pakai warna yang ini nih, gold ini di sini. Terus gue taruh aja di sini. Nyala tuh mata gue. Sejujurnya nih karena gue sambil mau-wear tes cushionnya OMG lagi, jadi gue nggak mau set pakai bedak. Tapi gue sangat-sangat menyarankan buat kalian yang wisuda itu di set pakai bedak. Gue rekomen punyanya Wardah yang Color Fit atau merek Ready yang PDC ini. Ini tahan banget, oil controlnya bagus banget. Lagi jadi top 2-nya gue untuk loose powder lokal buat yang ngunci banget makeup. Jadi kita lanjut ke bagian mata lagi. Karena gue nggak ngeset, jadi gue jepit bulu mata aja. Ini jepitannya punyanya Runa. Enak sih, dia nggak bikin jepit bulu mata, salah satu lokal brand yang penjepitnya tuh beneran oke. Soalnya kelihatan serius gitu loh. Dan dia tuh juga jual padnya ini tuh terpisah dengan berbagai macam bentuk kepadatan kalau nggak salah. Jadi kalau kalian pengen yang lebih firm lagi tuh ada juga, kalian bisa ganti padnya. Keren sih menurut gue. Nah untuk lem bulu mata gue pakai si Runa ini. Lem bulu mata tidak pernah gue ganti karena tahannya tahan banget. Kalau nggak dihapus dia nggak geser. Karena dia tuh juga ada sealnya, jadi nggak yang nyangkut-nyangkut ke bulu mata bawah gitu. Gue suka betenya tuh sama produk lain karena biasa tube keduanya itu kan mereka eraser. Tapi kalau Runa ini tuh seal, jadi antara bulu mata atas sama bulu mata bawah tuh nggak nempel. Kan kesel ya. Cuma emang si Runa ini tuh pas awal-awal pasti kalian berasa kayak ini kapan keringnya ya, basah banget. Tapi nanti kalau misalnya udah jalan sebulan kalian pakai si lemnya gitu kan, dia lama-lama di sini tuh nggak bakalan terlalu cair. Nah itu tuh enak banget. Justru gue malah lebih suka dia tuh kalau udah 2 minggu gue buka gitu. Lebih enak makanya. Makin mau habis makin lebih enak dipakainya. Kelas sisa gue pakai Milai C37. Ini apply-nya tuh di bawah mata kayak gini. Terus diemin. Aduh, belum terlalu kering nih lemnya kalau kayak gini. Jadi kalau pakai cluster lashes tuh lemnya harus setengah kering dulu biar dia tuh langsung tuh. Udah, lanjut. Ini kedua, apply-nya sedekat mungkin sama yang pertama karena dia ini tuh yang 5 isinya. Udah selesai pakai cluster lashes ya. Gue skip aja karena lama ya. Dan jangan lupa dijepit dulu nih kayak gini. Jadi antara bulu mata sama cluster lashes tuh lebih
nyatu dan lebih jigrak. Baru setelah itu kita dorong-dorong gitu biar dia nggak terlalu kena mata dan lebih pakem. Bedanya yang sebelah sini lebih kebuka kan matanya dibanding yang ini. Kita move on ke tight lining. Ini gue pakai something jadi biar gak kelihatan gitu gapnya, kayak dia sudah harus pensiun karena udah kecil banget, susah juga dirawatnya. Padahal dia tuh salah satu yang terkuat di oily lids gue, jadi dia tuh nggak bleber-bleber, makanya gue punya tuh cukup banyak gitu. Dan kita lanjut lagi nih ke eyelinernya. Gue cuma mau tambahin di ujung gini doang, selesai. Lanjut ke lower lash line. Di sini gue pakai maskaranya Insta Perfect yang noir, bukan yang tubing ya. Maskara pertamanya coating 2 kali. Dia tuh pekat banget. Bagian matanya udah kelar. Sekarang kita lanjut ke complexion lagi. Pertama gue mau pakai bronzer dulu. Ini gue pakai Kusuma yang Pulau Kelapa. Sebenarnya harusnya gue belinya yang sinar semu, tapi abis. Pulau Kelapa soalnya tuh se-deep itu. Cuma ternyata fine banget untuk gue yang brown touringnya tuh lumayan kenceng. Ini tuh kepake banget malah jadinya buat gue, karena dia tuh pigmennya ada, cuma masih gampang buat di blend dan bukan yang patchy gitu, jadi nggak menyeramkan pakainya. Kusuma ini menurut gue siap banget jadi bronzer, soalnya sebelumnya gue tuh agak susah nyari bronzer lokal yang kualitasnya tuh beneran gampang di blend dan bisa berbaur gitu loh. Lanjut, ini dari Insta Perfect juga, shades 03 Eclat. Warnanya tuh agak peach gitu. Kalau mau makeup kayak gini doang sebenarnya aman banget nih blush on kayak gini. Cuma gue tuh seneng nambahin blush on kalau nggak warna ungu, warna pink gonjreng gitu buat jadi gradasinya. Jadi di sini gue pakai blush on MOP yang Tender Touch yang Mariposa. Terus gue blend gitu, jadi dia tuh warnanya lebih pop up tapi nggak yang seluruh muka gitu. Love it. Terus abis itu gue lanjut pakai highlighter buat di nose tip, hapus akses lip serumnya. Lanjut di sini lipennya gue pakai Wardah yang Stay Lock Lip Matte yang baru. Gue pakai shades 03, the only shades nude yang cocok banget di gue, karena seri yang ini tuh menurut gue banyak banget warm tone-nya. Jadi emang beberapa warna jadinya terlalu oranye di gue. Terus gue ombre pakai yang 08. Dia tuh lip matte, tapi anehnya tampilannya tuh di awal kayak lip vinyl gitu loh. Jadi kalian jangan salah sangka, nanti dia lama-lama lebih matte lagi dibanding ini. Kalau yang ini tuh kayak masih ada luminousnya jatuhnya kan. That's all, selesai. Sebenarnya makeup kayak gini doang bisa banget lo pakai buat wisuda. Enaknya sih sebenarnya gue ganti kebaya ya. Cuma kayak kalian bisa kan lihat cuma muka gue doang, nggak perlu sama outfitnya. Kira-kira kebayang nggak kalau misalnya ini makeupnya tuh kita pakein kebaya, lo wisuda pakai toga, rapih banget, cakep, minimalis tapi kelihatan dimensinya, jadi nggak asal. Kalau di foto dari berbagai angle tuh muka lo ada shape-nya. Paling gue mau nambahin aja notes yang tadi, jangan lupa pakai loose powder dan juga boleh banget pakai setting spray. Gue rekomen kalau dari lokal itu Wardah atau punyanya MOP yang matte, boleh juga punya MG kalau misalnya kalian on a budget. Itu tiga-tiganya masih oke banget, oil controlnya bagus, nambahin makeup itu makin ngelok. Atau kalau kalian yang dry skin bisa skip juga loose powdernya, langsung aja pakai setting spray. Gitu aja sih. Semoga kebayang makeup look ini dengan baju wisuda. Gue males ganti baju jujur karena bukan gue yang wisuda. Gue cuma mau ngasih tutorial makeup kayak gini. Semoga membantu. Kalau misalnya ada request tutorial lainnya, siapa tahu gue besok, lusa, minggu depan bikin YouTube lagi. Komen di bawah. Areva.